it looks like that, but in fact, it looks like this. I should know, as I've lived here for a very, 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 very long time. Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Desember merupakan bulan terakhir di setiap tahunnya sebelum pergantian tahun tiba. Bulan Desember punya kaitan erat dengan Natal dan Santa Claus. Karakter Santa Claus sering digambarkan sebagai seorang kakek tua yang mempunyai perawakan berbadan gemuk, berambut dan berjanggut putih, lengkap dengan mantel tebal berwarna merah putih, serta topi musim dingin, sambil membawa kantung besar berisi hadiah dan berasal dari kutub utara. Santa Claus juga mempunyai kereta salju yang ditarik oleh 9 rusa kutub untuk bepergian mengantar hadiah. Namun, tahukah kamu bahwa tokoh Santa Claus sebenarnya merupakan tokoh legenda yang berasal dari budaya Eropa yang disebut sebagai Sinterklaas, yang dianggap sebagai penyalur hadiah bagi anak-anak yang baik pada malam Natal. Sejarah Sinterklaas bermula dari seorang paderi atau pendeta yang bernama Santo Nicholas. Sinterklaas, yang dalam bahasa lain juga dikenal sebagai dengan nama Santa Claus, Santo Nicholas, Santo Nick, Bapa Natal, Kris Kringle, Santi, Sinyo Kolas, atau Santa adalah tokoh dalam berbagai budaya yang menceritakan tentang seorang yang memberikan hadiah Natal kepada anak-anak. Sinterklaas berasal dari tokoh dalam cerita rakyat di Eropa yang berasal dari tokoh yang bernama Nicholas dari Myra, yaitu adalah orang Yunani yang lahir di Asia Minor pada abad ke-3 Masehi di kota Patara di wilayah Lycia yang sekarang menjadi wilayah bagian Turki. Patara adalah kota pelabuhan di Laut Mediterania, dan Nicholas pindah ke kota Myra yang masih dalam wilayah Lycia. Ia adalah anak tunggal dari keluarga Kristen yang berkecukupan dari pasangan yang bernama Epipanius dan Johanna. Nicholas adalah seorang uskup yang memberikan hadiah kepada orang-orang miskin. Dia sangat religius dari awal umurnya dan mencurahkan hidupnya untuk Kristen, serta menjadi inspirasi utama untuk figur orang Kristen tentang Sinterklaas di Eropa, lebih tepatnya di Belanda, Belgia, Austria, dan Jerman. Santo Nicholas digambarkan sebagai uskup yang berjanggut dengan jubah resmi. Santo Nicholas dikenal sebagai santo yang sangat baik hati, dan oleh karena itulah ia menjadi sangat populer. Ada cerita mengenai dirinya yang menolong 3 orang gadis dengan memberi mereka uang supaya mereka bisa menikah. Karena kebaikannya, Nicholas dijadikan orang suci. Ada pihak yang mengatakan bahwa sisa-sisa jenazahnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara ajaib, sehingga akhirnya dicuri dari makamnya di negara asalnya. Petunjuk historis yang pasti mengenai Santo Nicholas
terdapat di gereja Santo Priscus dan Santo Nicholas yang didirikan oleh Kaisar Justinianus di kota Konstantinopel atau sekarang yang disebut sebagai Istanbul di Turki. Nicholas juga disebut sebagai santo pelindung para pelaut dan anak-anak. Dan setiap di bulan Desember, ia membawa berbagai macam hadiah untuk anak-anak. Adapun juga cerita lain mengenai Santo Nicholas, yaitu ibu dari Nicholas sebelumnya tidak pernah dikaruniai seorang anak selama bertahun-tahun. Tetapi karena ia selalu memohon dan berdoa kepada Tuhan, akhirnya permohonannya dikabulkan. Ia melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Nicholas. Menurut legenda, pada saat masih bayi, Nicholas sudah melakukan puasa seperti yang sering dilakukan oleh hamba Tuhan pada saat itu, ialah tiap hari Rabu dan Jumat. Setiap hari Rabu dan Jumat, ia tidak mau minum air susu ibunya, walaupun anak ini usianya belum 1 tahun. Di usianya yang ke-18, ia ditahbiskan menjadi pastor di katedral dari pamannya. Karena sifat belas kasihnya yang besar untuk membela umat dan fakir miskin, akhirnya ia diangkat menjadi uskup. Menurut legenda, pada saat Nicholas mengadakan perjalanan ke Yerusalem, dalam perjalanan kapalnya dilanda angin ribut, sehingga salah satu tiang layarnya patah dan menimpa kepala dari seorang kelasi di kapal itu, yang mengakibatkan kematian dari kelasi tersebut. Dengan doa, akhirnya Nicholas bisa meredakan angin ribut, bahkan ia bisa menghidupkan kembali kelasi yang telah meninggal. Sejak saat itulah, Nicholas menjadi terkenal sebagai santo atau orang suci, pelindung dari para pelaut dan semua kapal dagang. Kepercayaan tersebut semakin besar dan semakin kuat sehingga ia dianggap sebagai wakil Tuhan untuk melindungi mereka oleh para pelaut Yunani maupun Italia pada saat tersebut. Pada tahun 1087, para pemilik kapal dari Italia mengambil semua tulang-tulang dan semua sisa dari tubuh Nicholas untuk dipindahkan dari Turki ke Italia, tepatnya ke kota Bari. Namun, sebelum sisa jenazah Nicholas dipindahkan ke Italia, ada sebuah kepercayaan mitos bahwa orang Italia percaya akan cerita mengenai seorang nenek sihir yang bernama Befana. Ia mendapatkan tugas dari malaikat untuk memberikan hadiah kepada Yesus pada saat Yesus dilahirkan, sama seperti juga orang Majus. Tetapi karena kelalaiannya, ia datang terlambat. Oleh sebab itulah, Befana mendapat hukuman. Setiap tahunnya sebelum kelahiran Yesus, ia harus memberikan hadiah sebanyak mungkin kepada anak-anak kecil yang tidak mampu. Kepercayaan yang lebih bersifat animisme ini dianut oleh banyak orang Italia. Maka dari itulah, para pemuka agama di Italia mengambil keputusan agar kepercayaan dari nenek sihir Befana dialihkan kepada Sinterklas, agar diharapkan bisa memulihkan citra dan nama baik dari orang Katolik, sekaligus mengalihkan kepercayaan animisme mereka menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Inilah awal dari kepercayaan bahwa Sinterklas selalu memberi hadiah kepada anak-anak pada saat hari ulang tahunnya. Bahkan pengalihan ini memberi efek samping seakan-akan ada 2 Sinterklas. Yang satu sebagai pelindung para pelaut, sedangkan yang lain ialah pelindung anak-anak, dan dua-duanya berasal dari Maira. Ada juga yang mengatakan bahwa tokoh Sinterklas selalu berusaha agar tidak dilihat maupun diketahui apabila ia memberi sesuatu, supaya sesuai dengan ajaran dari Alkitab. Pada suatu hari,
ia berusaha memberikan bantuan kepada seseorang melewati sebuah atap rumah dengan menjatuhkan sekantong uang melalui cerobong asap. Dan kebetulan uang tersebut jatuh ke dalam kaos kaki yang sedang digantungkan oleh anak sepemilik rumah untuk dikeringkan di dekat api pemanas. Hal ini rupanya diketahui oleh si pemilik rumah. Sejak saat itulah timbul kepercayaan bahwa Sinterklas selalu datang melalui cerobong asap di waktu tengah malam dan memberi hadiah untuk anak-anak di kaos kaki atau kantong di dekat ranjang atau di bawah pohon Natal. Gambaran pramodern tentang Sinterklas yang suka memberi hadiah dari sejarah gereja dan cerita rakyat bergabung dengan karakter Inggris Father Christmas untuk membuat karakter yang diketahui oleh orang Inggris dan Amerika Serikat sebagai Santa Claus, dan digambarkan sebagai orang yang berjanggut, memakai baju yang panjang berwarna hijau, dan mengenakan jubah berbulu. Dia melambangkan jiwa dari semangat Natal dan digambarkan sebagai hantu hadiah Natal dalam novel Christmas Carol oleh Charles Dickens. Di masa sekarang, banyak orang yang menganggap bahwa Santa Claus dan Sinterklas adalah sama. Hanya perbedaan di nama dan pengucapannya saja. Padahal, antara Sinterklas dan Santa Claus memiliki asal-usul yang berbeda. Sinterklas berawal dari cerita masyarakat Belanda yang terinspirasi dari Santo Nicholas yang dikenal punya sikap yang dermawan dan suka berbagi kepada orang-orang miskin. Sosok inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya cerita Sinterklas di Belanda. Sedangkan Santa Claus merupakan sosok yang populer dalam cerita masyarakat di Amerika Serikat. Namun, cerita tentang Santa Claus yang populer di Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh cerita Sinterklas di Belanda. Hal itu merujuk kepada sejarah kota New York yang dibangun dan dikuasai Belanda pada abad ke-17. Bahkan, New York saat itu dikenal sebagai dengan nama New Amsterdam. Kendati begitu, ada perbedaan dari gambaran Santa Claus dengan Sinterklas. Santa Claus digambarkan sebagai seorang kakek yang berasal dari kutub utara. Perawakannya gemuk, berambut, dan berjanggut putih, lengkap dengan mantel tebal, topi musim dingin, dan kantong hadiahnya. Karakter Santa Claus semakin melekat di Amerika Serikat berkat kampanye besar perusahaan minuman soda Coca-Cola pada tahun 1931. Pada kampanye tersebut, Santa Claus memakai baju musim dingin merah putih untuk mempromosikan produk mereka. Demikianlah kisah asal-usul Sinterklas atau Santa Claus yang menjadi ikon Natal karena terinspirasi dari tokoh Santo Nicholas yang sangat dermawan semasa hidupnya. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.